Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai Sobat Literasi, kembali lagi denganku Abinaya Khairazarana dari MTSN 1 Lamongan. Kali ini aku mau mengulas kembali sebuah buku fiksi yang berjudul Hello, karya Terelie. Mendengar nama Terelie, pasti kalian sudah tak asing lagi. Sang penulis legendaris yang sudah banyak terkenal dengan karyanya yang memukau, termasuk novel ini. Hello disajikan Terelie dengan genre romansa, tetapi Hello bukan hanya sekedar buku fiksi romansa biasa loh. Walaupun disajikan untuk usia 12 tahun ke atas, cerita di dalamnya tidak sesimpel kelihatannya. Hello mengajarkan kita tentang betapa sakralnya waktu, seperti yang terdapat pada buku. Waktu terus bergerak, tak berhenti walau sedetik untuk menyapa sekitarnya. Awalnya, Hello memperkenalkan kita tentang sosok tukang bangunan muda, yaitu Anna. Anna adalah sosok yang akan menuntun kita dalam menjalani isi cerita. Aneh ya, bukannya memperkenalkan tokoh yang sedang kasmaran, malah memperkenalkan tukang bangunan. Tetapi justru inilah yang akan membuat jalan cerita menjadi lebih unik. Karena Anna adalah seorang ahli bangunan, Hesti memanggil dan meminta bantuan Anna untuk merenovasi rumah keluarganya. Rumah dari keluarga Ningrat. Hesti hidup dengan penuh kecukupan, membuatnya bosan dengan kehidupan yang sudah tertata rapi. Akhirnya, Hesti berpetualang dengan Tigor, anak dari pembantu di rumahnya. Hesti dan Tigor sudah bersama sedari mereka belum bisa berbicara. Bahkan, mereka hampir lahir di detik yang bersamaan. Kedekatan mereka membuat Raden Wijaya, yang mana adalah ayah dari Hesti, merasa khawatir jika nanti akhirnya hubungan mereka akan lebih dari teman. Karena jika dilihat dari status sosial, mereka sudah jauh berbeda. Terdengar klise bukan? Kisah tentang dua orang yang berbeda kasta sudah banyak ditemukan di karya yang lain. Namun novel ini jelas lebih dari itu. Mulai dari pertemanan hingga dinamika perasaan, semuanya tersaji dalam novel ini. Seperti kisah Hesti dan Tigor yang awalnya hanyalah pertemanan dua bocah nakal yang sering pulang telat karena sibuk mengejar layangan, hingga sampai pada kisah percintaan yang dihiasi dengan kesalahpahaman, atau mungkin konflik yang lebih kompleks. Novel ini dengan halus menyampaikan bahwa rumah bukan hanya sekedar bangunan fisik yang diam. Retakan dindingnya atau bahkan ukiran kayunya mungkin saja menyimpan kenangan yang sudah terkubur oleh waktu, menjadi arsip emosional bagi pemiliknya. Karena ditulis oleh Terelie, novel ini jelas mudah untuk mengusik emosi para pembaca. Alur cerita yang ringan dan tidak bertele-tele membuat para pembaca menjadi lebih mudah untuk menangkap isi cerita. Sangat teliti Terelie dalam menyajikan latar cerita. Plot twist yang muncul tak terduga juga ikut menghiasi isi cerita, membuat pembaca menjadi tak tahan untuk terus membalik halaman berikutnya. Dan tanpa sadar, novel ini mengajak pembacanya untuk merenungi kisah mereka sendiri. Terlalu besar menaruh harapan atau terlalu pasrah menunggu waktu membawakan takdir. Meskipun disajikan dengan dialog yang manis dan gaya bahasa yang ringan, alur cerita di dalamnya terasa lambat dan kurang detail, sehingga membuat pembaca menjadi kurang tegang dan mungkin kehilangan kredibilitas terhadap jalan cerita yang sudah disajikan. Dengan sajian cerita yang ringan dan konflik yang kompleks, membuat novel ini cocok untuk dibaca para remaja. Novel ini mengajak kita untuk ikut berpikir dan merasakan, meresapi segala pesan yang ada dan bukan hanya untuk sekedar dibaca. Barangkali di waktu yang tepat, entah bahagia atau hanya sekedar tuntas, kisah di dalamnya akan menemui pembacanya sendiri. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.